Belum lama ini Real Madrid telah mengutarakan niatnya untuk memboyong kiper muda yang tampil di kompetisi MLS, Gaga Slonina. Presiden Florentino Perez ingin menjadikannya sebagai penerus Thibaut Courtois di masa depan. Meski pendekatan yang dilakukan terbilang intens, jurnalis Fabrizio Romano kemudian mengeluarkan cuitan di media sosial Twitternya bahwa Gaga Slonina telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea. Chelsea yang juga jadi klub yang sangat tertarik untuk memboyong sang penjaga gawang, diklaim bakal dapatkan jasa Gaga Slonina mulai Januari 2023 mendatang. Menurut Fabrizio Romano, nilai yang dikeluarkan Chelsea untuk memboyong sang kiper adalah 15 juta euro atau setara lebih dari 227 miliar rupiah. Profil Gaga Slonina. Gaga Slonina atau pemain yang memiliki nama lengkap Gabriel Paul Slonina ini lahir pada 15 Mei 2004. Dia merupakan pesepak bola yang sudah mulai menggeluti olahraga ini sejak usia 7 tahun. Kecintaan Gaga Slonina terhadap olahraga sepak bola dipengaruhi oleh saudara laki-lakinya yang bernama Nicholas, yang juga merupakan seorang pesepak bola profesional. Gaga yang lahir di Amerika merupakan keturunan Polandia. Seperti diketahui, orang tuanya di masa lalu telah berimigrasi ke Amerika hingga membuat Gaga punya kesempatan untuk tampil bersama timnas Amerika ataupun Polandia. Namun meski sempat mendapat panggilan dari timnas Polandia, Gaga diketahui lebih tertarik untuk tampil bersama Amerika. Dia bermimpi untuk bermain dengan anak-anak muda di sana guna harumkan nama negeri adidaya di kancah persepak bolaan dunia. Dipilihnya posisi kiper oleh Gaga Slonina adalah karena dia memiliki tubuh tinggi yang mencapai 193 cm. Dia mengaku nyaman ketika berada di bawah mistar dan kerap mendapat pujian atas aksi briliannya dalam menepis segala serangan lawan. Gaga Slonina sendiri mulai lakoni debut di kompetisi MLS pada usia 17 tahun 81 hari. Itu menjadi rekor baru, di mana dia lantas kalahkan catatan debut yang dibuat oleh kiper legendaris Amerika, Tim Howard di usia 2 tahun yang lebih tua darinya. Sebelumnya, Gaga Slonina juga jadi pemain termuda yang menandatangani kontrak profesional dengan Chicago Fire di usia 14 tahun. Di laga debut melawan New York City FC pada Agustus 2021, Gaga Slonina mampu catatkan clean sheet dengan pertandingan berakhir 0-0 untuk kedua tim. Dengan kehebatan yang ditunjukkan di usia muda, Gaga Slonina mendapat julukan Super Gaga dari para penggemar Chicago Fire. Namanya pun turut dibandingkan dengan kiper legendaris semacam Gianluigi Buffon. Dia sangat mengingatkanku pada gigi Buffon muda, kata mantan pemain tim nasional Amerika Tony Meola. Melihat gaya bermainnya ketika tampil di bawah mistar, orang-orang juga tak ragu untuk menyebutnya sebagai kiper pemberani, seperti Manuel Neuer. Mendengar pujian tersebut, Gaga Slonina tentu merasa terhormat. Dia menjadikan itu sebagai motivasi untuk terus berkembang. Dibandingkan dengan mereka adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Sungguh gila melihat namaku di sebelah mereka karena mereka adalah penjaga gawang top di dunia. Mereka telah mencapai begitu banyak hal besar dan aku sangat berharap bisa melakukan itu juga, ucap Gaga Slonina. Seberapa hebat Gaga Slonina dan apa yang bisa ditingkatkan darinya? Ketika melihat performa penjaga gawang, maka penilaian paling dekat adalah tentang seberapa tangguh mereka bisa menepis bola dari serangan lawan. Dalam hal ini, Gaga Slonina boleh dikatakan unggul dalam hal itu. Menurut catatan statistiknya, dia setidaknya mampu menggagalkan 0,09 gol setiap 90 menit. Meski catatan menunjukkan bahwa Chicago Fire jadi tim yang tidak terlalu sering mendapat gempuran, apa yang telah ditunjukkan Gaga Slonina bisa jadi tanda kehebatannya di masa mendatang. Dia memiliki refleks yang cukup baik serta lihai dalam melakukan penyelamatan sepakan jarak jauh. Kemudian, apa yang bisa dilihat sebagai kelebihan Slonina adalah tubuhnya yang tinggi menjulang. Tingginya yang nyaris mencapai 2 meter
membuatnya tampak seperti sosok yang menutupi sebagian besar gawang. Lalu yang paling menonjol darinya adalah ketenangan yang ditunjukkan. Ya, meski usianya tergolong muda, dia mampu memenangi duel 1 lawan 1 di banyak situasi. Salah satu penampilan paling briliannya adalah ketika Chicago Fire bermain imbang 2-2 melawan New England Revolution pada Oktober musim lalu. Di laga tersebut, Slonina mencatat sebanyak 6 penyelamatan. Di antara save yang dilakukan adalah dia mampu menyelamatkan tembakan yang dilancarkan oleh Diwan Jones. Lalu masih ada lagi sontekan mendatar dari Adam Bukasa yang berhasil diamankan. Kemudian ketika Chicago Fire masih tertinggal 2-1 hingga menit ke-81, dia juga melakukan penyelamatan gemilang atas tembakan yang dilancarkan oleh Tejon Buchanan. Ketenangan adalah kunci bagi setiap penjaga gawang, dan Gaga Slonina telah mempelajari itu semua dengan sangat baik. Kemampuan ini pun dipercaya akan terus berkembang, mengingat dirinya masih punya banyak waktu untuk mempelajari banyak hal. Ya, di usianya sekarang memang masih ada beberapa hal lagi yang perlu untuk ditingkatkan. Meski tergolong sebagai kiper muda dengan bakat brilian, Gaga Slonina masih punya sejumlah celah untuk disebut sebagai kekurangan. Dia masih membutuhkan penyempurnaan seperti penempatan posisi yang terkadang kurang tepat bagi seorang penjaga gawang. Kemudian Gaga Slonina juga beberapa kali kurang tepat ketika mengambil keputusan. Dalam hal ini dia terlalu sering meninju bola ke arah yang berbahaya, alih-alih mengamankannya ke sisi yang lebih longgar. Pertandingan antara Chicago Fire melawan Minnesota United bisa jadi contohnya. Di laga itu Gaga Slonina salah mengambil keputusan dalam mengantisipasi tendangan bebas yang dilakukan oleh Emmanuel Reynoso. Dia meninju bola ke arah yang berbahaya. Beruntung salah satu beknya kemudian mampu mengamankan bola. Kesalahan itu juga masih bisa dilihat dari kemenangan 2-0 Chicago Fire atas DC United pada bulan Maret. Gaga Slonina yang keluar dari sarang memang berhasil meninju bola dari hasil tendangan bebas Julian Gressel. Akan tetapi alih-alih meninju bola ke area yang aman, dia justru mengarahkannya ke pemain lawan Andi Nahar. Tembakan yang dilancarkan Nahar memang pada akhirnya gagal temui sasaran. Namun lagi-lagi itu jadi indikasi kurang baiknya keputusan yang diambil Gaga Slonina. Dalam beberapa kesempatan dia bahkan terlihat ragu untuk menepis bola. Ini bisa dilihat dari pertandingan Chicago Fire melawan Orlando City pada April lalu. Ketika seorang pemain lawan mengirim umpan silang dari tendangan bebas, bola yang mendarat tepat di kepala Alexandre Pato, kemudian langsung dikirim ke depan gawang. Di sini Gaga Slonina yang terlihat ragu akhirnya gagal menjangkau bola dan membuat pemain lawan leluasa mencetak gol. Satu hal lagi yang perlu ditingkatkan dari sosok Gaga Slonina adalah kemampuan distribusinya. Seperti diketahui, banyak tim yang saat ini cenderung memanfaatkan penguasaan bola, di mana kiper juga diberi tugas untuk ikut terlibat membangun serangan. Menurut FBref, Slonina berada di urutan ke-22 dari 30 kiper yang bermain di MLS tahun musim ini dalam persentase passing. Kemampuan ini memang belum sepenuhnya dimiliki sang kiper, mengingat pelatih kepala Ezra Hendrickson tidak meminta timnya untuk membangun serangan dari belakang. Namun begitu, bila kemampuan tersebut dikuasai, Gaga Slonina bakal memiliki atribut yang lebih sempurna untuk arungi kerasnya kompetisi di Eropa. Memang benar bila masih terlalu dini untuk menilai secara pasti apa yang akan terjadi pada sosok Gaga Slonina di masa mendatang. Akan tetapi ketika melihat bakat dan kinerjanya sejauh ini, sang penjaga gawang memiliki potensi yang terbilang besar untuk jadi salah satu kiper paling disorot di masa depan.